Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ngobrol Bareng bersama saya Novia Filda, dan tentunya di sini masih ada Ibu Nunung. Tadi kita udah ngobrol seru banget nih Ibu, Masya Allah. Ibu boleh ya kita lanjutkan kembali obrolan tentang Dinas Pariwisata nih Ibu. Ibu mengingat dengan adanya perubahan pemerintahan yang baru gitu ya, apalagi di pusat nih Bu. Terus nanti juga sebentar lagi akan ada pilkada. Kira-kira ada nggak sih Bu dampak yang dirasakan nanti untuk ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi? Untuk perubahan itu sih sepertinya tidak terlalu signifikan ya, selama anggaran APBN, anggaran APBD itu tidak dibatasi dalam pelaksanaan kepariwisataan. Oke gitu ya. Berarti untuk program-program yang sudah ada dan akan dilaksanakan tetap bisa dilaksanakan ya Bu ya, walaupun nanti pemerintahnya itu berganti ya. Oke, ya itu. Oke Bu. Nah Ibu boleh diceritakan juga dong kira-kira nanti akan ada program apa lagi sih Bu ke depannya? Baik, kalau untuk rencana kami itu ke depan dalam peningkatan kerjasama itu akan selalu kami laksanakan, dan roadshow juga, karena ternyata dengan adanya peningkatan kerjasama dan roadshow itu sangat berdampak positif sekali terhadap kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bekasi. Wow, ini terkait dengan kerjasama ya Bu ya. Kira-kira ini ada rencana kolaborasi dengan pihak mana lagi nih Bu? Karena Dinas Pariwisata itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya dalam pengembangannya. Jadi untuk SKPD, para SKPD lain pun harus bergabung gitu dalam pembangunan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bekasi. Seperti misalnya dalam pengembangan infrastruktur, berarti harus berkolaborasi dengan Dinas PUPR gitu ya. Seperti lagi dalam pengembangan souvenir untuk para oleh-oleh gitu ya, para pengunjung yang mau membeli oleh harus berkolaborasi juga dengan Dinas UMKM gitu ya. Lalu ada lagi terkait tentang parkir, berarti harus berhubungan dengan Dinas Perhubungan dan lain-lain. Iya, Masya Allah. Tentunya ini juga menjadi gebrakan yang untuk memajukan bersama-sama gitu ya Bu ya. Nah, mengingat bahwa program ini akan semakin maju nih Bu ya, ini kira-kira peluangnya itu seperti apa sih Bu untuk program ini? Oke, peluangnya itu untuk Kabupaten Bekasi dalam mengembangkan wisata industri itu termasuk strategi percepatan wajah baru juga dalam pengembangan wisata industri di Kabupaten Bekasi. Jadi Kabupaten Bekasi terkenalnya apa? Bukan panasnya lagi, tapi wisata industri. Betul sekali. Nah, kalau untuk sektor lainnya nih Bu, ada peluang nggak sih Bu untuk wisata? Untuk peluang yang tadi saya sampaikan juga, peluang di dalam kepariwisataan itu dari UMKM, dari travel agent, penggiat pariwisata lainnya, pengelola destinasi, itu sebenarnya itu bisa kita gandeng gitu loh. Dan itu sebenarnya kayak yang travel agent tadi, itu sebenarnya sudah merasakan manfaat. UMKM pun sudah merasakan manfaat dari situ gitu. Wah, Masya Allah. Ini untuk para UMKM kalau mau bergabung tuh ada syarat khususnya nggak sih Bu? Atau gimana nih kalau UMKM pengen gabung nih Bu? UMKM kalau ingin bergabung tidak ada syarat khusus. Yang penting selama harga ya. Karena kita mangsa pasarnya itu kan lebih ke pelajar. Jadi lebih ke special price-nya itu loh. Satu lagi untuk jasa usaha yang terlibat tentunya dari restoran juga kita bisa mendapatkan manfaat dari adanya wisata industri. Hotel juga kan gitu, itu juga mendapatkan manfaat dari wisata industri itu. Wah, Masya Allah Bu. Ini kan untuk wisata industri dan juga wisata alam di Kabupaten Bekasi ini kan semakin dikenal luas ya Bu ya. Apalagi untuk kayaknya masyarakat di luar Kabupaten Bekasi juga sudah banyak yang mengenal ya Bu ya. Nah, kira-kira ini ada ikon khususnya nggak sih Bu? Nah, kebetulan untuk ikon khusus Kabupaten Bekasi ini, insya Allah tahun ini akan ada event besar. Memang di kita itu kan belum ada event besar ya.
belum ada event besar yang terselenggara setiap tahunnya. Insya Allah kita mulai dari tahun ini itu akan ada event besar namanya Gebrak. Gebiar Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bekasi. Di dalam event tersebut ada beberapa lomba. Nah, salah satunya lomba tagline dan tagline dan apa? Logo ya, Neng? Oh ya, lomba logo dan tagline. Wah, Masya Allah, ini juga semakin memicu kreativitas dari warga Kabupaten Bekasi dan juga ini untuk luar Kabupaten Bekasi bisa ikutan? Boleh ya, Bu. Justru itu semakin menarik ya nantinya gitu. Nah itu Bu, untuk berarti kan ini sangat keren sekali ya Bu ya, dan ini sangat memberikan positif ya untuk sektor lainnya juga ya Bu ya. Nah itu untuk Gebrak ini kapan Bu direncanakan? Untuk Gebrak ini insya Allah kami laksanakan pada tanggal 9, 10, 11 Agustus. Nanti di sana juga akan ada karnaval ekspatriat. Ya, ekspatriat di Kabupaten Bekasi itu kan memang sangat banyak ya. Salah satunya ekspatriat dari Jepang, Korea, China gitu ya. Mungkin itu juga akan kami gandeng, nanti akan ada di dalam karnaval ekspatriat itu. Wow, ini karnaval ekspatriat ini juga tentunya nanti akan menjadi daya tarik juga ya Bu ya dalam Gebrak ini. Ini kira-kira untuk Gebrak ini bisa diikuti oleh siapa saja sih Bu? Untuk yang ingin mengikuti lomba itu kami juga kan ada lomba logo and tagline. Karnaval ekspatriat, lomba tari tradisional, lomba tari-tari lainnya, itu nanti akan ada pendaftaran yang bisa istilahnya ada kontak personnya lah ya, nanti yang akan bisa dihubungi. Berarti ini benar-benar menjadi wadah untuk para pelaku seni juga ya Bu ya? Betul. Untuk semakin memperkenalkan ide-idenya. Dan lokasinya pun lokasinya itu sangat strategis sekali ya. Ada di distrik 1 yang di Mekarta. Iya. Wow, ini kira-kira untuk kegiatan ini menggandeng siapa saja sih Bu? Untuk kegiatan Gebrak ini kami rencana akan menggandeng karena yaitu tadi tidak bisa berdiri sendiri pariwisata itu gitu, perlu dukungan dari beberapa stakeholder gitu ya, kayak seperti untuk keamanan, untuk kayak namanya event, apalagi event besar itu kan perlu untuk kebersihannya gitu ya, untuk kebersihan sampah biar tidak berserakan, maka mau nggak mau kita menggandeng dinas kebersihan gitu ya. Untuk keamanannya kita pun menggandeng dinas-dinas yang terkait lah. Wow, ini seru sekali ya. Dan juga ini untuk tadi ya, karnaval ekspatriat itu seperti apa sih Bu, kalau boleh dijelaskan secara detail nih kepada pemirsa di rumah? Karnaval ekspatriat itu seperti karnaval yang fashion ya, jadi kayak semacam pertukaran budaya antara Indonesia. Kita juga kan di Indonesia itu sebenarnya udah sering lah bertemu dengan beberapa ekspatriat yang di mall gitu. Cuman kan beberapa masyarakat Indonesia juga belum tahu gimana sih bajunya orang Jepang tuh yang aslinya tuh gimana sih gitu ya, atau orang Korea tuh yang gimana sih tariannya gitu. Jadi ini juga memberikan wawasan kepada pemirsa di rumah ataupun para peserta juga ya Bu ya, untuk mengenal budaya-budaya lain juga ya Bu ya. Wah, ini ternyata keren sekali ya Bu ya event ini nih Bu. Nah, untuk event ini supaya banyak masyarakat yang mengikuti, boleh dong Bu kasih tahu ke pemirsa kenapa harus ikut acara ini? Kenapa harus ikut acara Gebrak? Karena di dalam Gebrak itu terdapat beberapa lomba-lomba, lomba tagline, lomba menari, lomba tari tradisional, lomba-lomba lainnya ada. Nanti brosur dan promo-promo lainnya akan disebarkan gitu melalui website Dinas Pariwisata dan IG-nya Dinas Pariwisata. Stay tune tuh. Wah, dan jangan lupa ini akan dilaksanakan pada Agustus ini juga ya. Wah, ini seru banget ya Bu, karena memang Gebrak ini selain juga memicu atau memacu kreativitas anak-anak muda, ini juga bisa menggandeng para pelaku UMKM untuk lebih maju lagi ya Bu ya.
Oke, saya lupa tuh menginformasikan. Di dalam acara Gebrak pun nanti kami siapkan sekitar 60 stand. Wow. 60 stand. Ini bisa dimanfaatkan untuk oleh para pelaku UMKM. Masya Allah, ini juga tentunya menjadi wadah untuk memperkenalkan produk-produk mereka ya Bu ya. Masya Allah. Ini untuk pendaftarannya itu sudah dibuka sejak sekarang untuk para UMKM itu? Jadi memang itu anggaran dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat gitu ya. Jadi itu belum bisa dimulai. Insya Allah kami mulai bergerak untuk persiapan dan lain-lainnya di bulan depan. Wah, Masya Allah, ini seru sekali ya Bu ya untuk obrolan kita kali ini. Tapi sebelum kita tutup obrolan yang seru ini, boleh dong Bu kasih pesan kepada pemirsa di rumah nih, pemirsa BRTV di rumah. Oke. Untuk pemirsa BRTV di rumah dan dimanapun Anda berada, jangan lupa kalau ke wisata industri, ingat Kabupaten Bekasi, dan selalu pantengin terus tuh yang namanya website Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, IG-nya Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, agar mendapatkan informasi-informasi yang menarik lainnya sekitar Kabupaten Bekasi. Wah, ini mudah-mudahan semakin banyak masyarakat juga yang semakin mengenal Kabupaten Bekasi ya Bu ya melalui event ini. Tentunya ini wisatanya juga keren-keren banget ya pemirsa di rumah. Aduh, ini harus dikunjungin sih ya Bu ya. Baik, nah pemirsa di rumah jangan lupa ya terus pantengin sosial medianya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Nah, tadi itu di mana Bu untuk sosial medianya? Untuk IG dan TikTok, pantengin terus ke @disparkab_bekasi. Untuk YouTube, Dinas Pariwisata Kab Bekasi Official. Website disparkabbekasi.go.id. Waduh, seru banget ya Bu ya obrolan kita pada episode kali ini nih pemirsa di rumah. Nah, pemirsa di rumah juga terima kasih ya sudah menyaksikan ngobrol bareng bersama Ibu Nunung. Nah, Ibu Nunung, untuk menutup acara pada hari ini kira-kira kalau orang Kabupaten Bekasi kayaknya kurang lengkap kalau belum pantun nih Bu. Betul. Saya dari tadi udah nulis nih. Saya mau pantun dulu ya. Oke, boleh Bu. Nanti saya jawab cakep. Hari Jumat makan ikan teri. Cakep. Masakannya buatan Ibu Susi. Wah, cakep. Kalau kamu mau berwisata industri, jangan lupa ke Kabupaten Bekasi. Wih, cakep. Masya Allah, jangan lupa ya untuk saksikan event tersebut dan juga jangan lupa untuk pantengin terus sosial medianya ya Bu ya. Nah, pemirsa di rumah terima kasih ya sudah menyaksikan ngobrol bareng pada episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan ngobrol bareng pada episode selanjutnya. Dan jangan lupa pemirsa di rumah juga bisa ya untuk menyaksikan program siaran BRTV lainnya melalui streaming di www.brtv.co.id atau melalui aplikasi Genflix dan Icon TV. Akhir kata, saya Novia Filda bersama Ibu Nunung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wonderful. Masya Allah, terima kasih Bu sudah hadir di